Apa yang menghalangimu untuk melakukan dan menjadi apa yang sebenarnya kamu mampu? Seringkali, kekurangan kemampuan, kecerdasan, atau kesempatan bukanlah penyebab utama. Yang sering menghambat adalah sesuatu yang lebih halus, lebih konstan, dan lebih persuasif daripada yang terlihat. Sesuatu yang beroperasi sebelum tindakan, yang melemahkan keberanianmu bahkan sebelum kamu mencobanya. Kekuatan itu bernama ketakutan. Ketakutan dapat memperkecil duniamu kecuali kamu belajar untuk mengatasinya. Inilah inti dari video ini. Berhentilah patuh pada ketakutanmu. Para Stoik memahami suatu hal yang seringkali tidak diterima oleh banyak orang saat ini. Kamu harus melatih pikiranmu atau ia akan menguasaimu. Karena ketakutan menghilang ketika hidup menjadi lebih mudah. Ketakutan menghilang ketika kamu berhenti menunduk padanya. Dalam konteks ini, kamu akan belajar untuk merespons ketakutan dengan cara yang berbeda, bukan dengan impulsivitas, tetapi dengan disiplin mental yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakamanan bukanlah identitasmu. Ia tumbuh ketika kamu mundur, ketika kamu menghindari tindakan. Namun, pada saat kamu belajar untuk merespons dengan cara yang berbeda di tempat kerja, dalam pengambilan keputusan, dan dalam percakapan sulit sehari-hari, sesuatu berubah. Sikapmu berubah, keteguhanmu meningkat, dan keputusan sulit tidak lagi ditunda untuk nanti. Seseorang yang mampu mengatasi ketakutan internal tidak berpikir dengan cara yang sama. Ia tidak menerima hidup dengan ketakutan yang selalu memberikan perintah. Kamu dapat hidup dengan cara yang sama, bukan berpura-pura berani, tetapi dengan membangun kekuatan mental. Maka ingatlah ini, jangan tunggu ketakutan berlalu, hadapilah. Jangan terlalu melindungi dirimu. Ambil sikap dan berhenti menunda hidupmu sendiri sambil menunggu untuk merasa siap. Mari kita mulai. Metode pertama, kamu melawan dirimu sendiri. Banyak orang percaya bahwa rintangan terbesar dalam hidup berasal dari luar, dari penilaian orang lain, dari ketakutan untuk berbuat salah di depan umum, dan dari ketidaknyamanan terlihat lebih kecil daripada yang diinginkan saat mencoba sesuatu yang baru. Namun, hampir tidak ada yang menyadari bahwa semua itu terjadi sebelumnya, bahkan sebelum tindakan apapun, sepenuhnya di dalam pikiran sendiri. Pertarungan yang sebenarnya dimulai bukan ketika kamu mengekspos dirimu. Ia dimulai pada saat kamu berpikir untuk mengekspos dirimu. Sebelum kamu melangkah ke dalam kenyataan, kamu sudah merasa kecil. Kamu mengantisipasi skenario, membayangkan tatapan, merasakan ketegangan di perutmu, mendengar kritik yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun, menciptakan kalimat yang tidak pernah diucapkan, membangun penolakan yang belum ada. Dalam proses diam ini, kamu mengubah langkah sederhana menjadi beban emosional sambil mengurangi kemampuanmu sendiri tanpa ada yang perlu mengatakan apapun. Tidak ada yang memblokirmu, tidak ada yang menghalangimu. Kamu adalah orang yang berhenti. Itulah peran ketakutan dalam hidup kita. Menciptakan iklim yang sempurna agar pikiran mulai bekerja melawanmu dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak berdebat, tidak mendorong, tetapi membujuk. Tidak menakut-nakuti, tetapi meyakinkan. Pikiran berfungsi sebagai hakim yang keras yang hanya menyajikan tuduhan, tidak pernah kemungkinan. Ia mengatakan bahwa kamu tidak siap, bahwa kamu akan gagal, bahwa kamu akan terlihat bodoh, bahwa ini bukan waktu yang tepat. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Ia selalu tampak masuk akal. Tidak ada yang dikatakan pikiran yang terdengar konyol. Terdengar bertanggung jawab, terdengar bijaksana, terdengar seperti seseorang yang berusaha melindungimu, tetapi itu bukan perlindungan. Itu adalah penahanan. Ketakutan tidak berusaha menghancurkanmu. Ia berusaha membuatmu nyaman di tempat yang sudah membatasi dirimu. Oleh karena itu, ia begitu meyakinkan. Kamu tidak terhalang karena kamu tidak mampu. Kamu terhalang karena kamu mulai memperlakukan ketakutan seolah itu adalah akal sehat. Para Stoik sangat jelas dalam hal ini. Epictetus menyatakan bahwa bukan apa yang terjadi yang menjatuhkan kita, tetapi cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang apa yang terjadi. Artinya, masalahnya tidak datang dari luar.
Ia lahir dalam dialog internal yang kamu terima tanpa mempertanyakan. Perhatikan pola ini. Kamu tidak berpikir, "Aku akan mencoba." Kamu berpikir, "Bagaimana jika ini gagal?" Kamu tidak berpikir, "Aku akan belajar." Kamu berpikir, "Bagaimana jika aku mengekspos diriku?" Kamu tidak berpikir, "Ini bisa berjalan baik." Kamu berpikir, "Ini bisa membuatku rugi," dan selesai. Pertarungan sudah dimulai. Bukan dengan dunia. Ini adalah kamu melawan dirimu sendiri. Pertimbangkan bagaimana ini berfungsi dalam kehidupan nyata. Dua orang di depan keputusan sulit yang sama. Satu berpikir, "Jika aku salah, itu membuktikan bahwa aku tidak cukup baik." Yang lain berpikir, "Jika aku salah, itu adalah bagian dari proses." Situasi eksternal identik, tetapi tujuan internal sepenuhnya berbeda. Satu terhenti, yang lain bergerak. Apakah kamu menyadari bahwa ini bukan tentang keberanian heroik atau kepercayaan mutlak? Ini tentang cerita mana yang kamu pilih untuk dipegang di dalam kepalamu sebelum bertindak. Kalimat yang kamu ulangi secara internal menentukan apakah kamu maju atau menyusut. Ketika kamu berkata, "Aku akan gagal," kamu menutup pintu bahkan sebelum sampai di sana. Ketika kamu berkata, "Aku akan belajar," kamu menjaga pintu tetap terbuka, meskipun kamu bergetar di dalam. Ini bukan tentang berpikir positif. Ini adalah perintah mental. Ketakutan bukanlah sinyal untuk berhenti. Ketakutan adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang penting dipertaruhkan. Masalah dimulai ketika kamu memperlakukan ketakutan sebagai perintah dan bukan sebagai perasaan sementara. Tumbuh tidak memerlukan keberanian mutlak. Tumbuh memerlukan penghentian otomatis patuh pada segala yang dikatakan pikiranmu ketika ia tidak nyaman. Ini bukan dunia melawanmu. Ini bukan orang-orang melawanmu. Ini adalah kamu yang memutuskan apakah akan terus percaya pada pikiran yang membuatmu menyusut atau mempertahankan sikap internal yang lebih kuat, bahkan tanpa jaminan, bahkan di bawah tekanan. Jadi, lakukan ini sekarang. Amati di mana kamu menyerah dalam pikiran sebelum mencoba dalam praktik. Di mana kamu terlalu melindungi dirimu dan hidup kurang. Di mana kamu memperlakukan ketakutan sebagai nasihat. Dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam hubunganmu. Karena ketika kamu mulai mengidentifikasi titik-titik itu, sesuatu benar-benar berubah. Kamu berhenti hidup dalam mode pertahanan dan perlahan-lahan mulai hidup dalam mode pilihan. Dalam hubungan, kamu menyadari bahwa banyak dari apa yang kamu sebut damai hanyalah keheningan yang dipaksakan, ketakutan untuk berkata tidak, ketakutan untuk menetapkan batasan, ketakutan untuk kehilangan seseorang. Dan pada saat kamu mulai menempatkan dirimu, sesuatu yang aneh terjadi. Hubungan menjadi lebih ringan, lebih nyata, lebih mudah untuk dipertahankan. Itulah yang terjadi ketika kamu berhenti memperlakukan ketakutan sebagai kebijaksanaan. Hidup mulai bergerak maju. Bukan karena ketakutan telah menghilang, tetapi karena ia berhenti memerintah. Kamu merasakan ketidaknyamanan, tetapi kamu tidak mundur. Kamu merasakan ketidakamanan, tetapi kamu tidak patuh. Kamu mendengar pikiran, tetapi kamu memutuskan sendiri. Itulah perubahan yang sebenarnya. Ketika kamu memahami bahwa dunia tidak pernah menjadi masalah, perjuangan selalu ada di dalam. Itulah sebabnya latihan ini tidak kecil. Ubah sikapmu, ubah keputusanmu, ubah cara kamu menghormati dirimu. Tulis di komentar bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk menandai posisi dengan dirimu sendiri. Aku tidak akan lagi berjuang melawan diriku. Karena ketika perang internal ini berakhir, kamu tidak menjadi orang lain. Akhirnya kamu menjadi dirimu. Metode kedua, ingatlah bahwa kamu tidak akan di sini selamanya. Pertimbangkan hal ini untuk mulai hidup. Biarkan aku mengajukan pertanyaan langsung. Di hari terakhirmu di bumi, berapa banyak bakatmu yang akan mati bersamamu? Berapa banyak ide yang hanya tertinggal di kepalamu? Berapa banyak bakat yang kamu bawa sejak kecil, tetapi selalu kamu tunda karena sekarang bukan saatnya? Berapa banyak hal yang ingin kamu pelajari, melukis, menulis, menari, memotret, mempelajari sesuatu yang baru,
merawat tubuhmu dengan lebih baik, mengatur hidupmu sendiri yang hanya tertinggal untuk nanti. Yang menarik adalah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan usia. Kamu bisa berusia 20, 30, 40, atau 50 tahun. Semua orang terjebak dalam perangkap nyaman yang sama. Percaya bahwa waktu dijamin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi ketika kamu benar-benar mengingat bahwa kamu tidak akan di sini selamanya, sesuatu berubah di dalam dirimu. Waktu berhenti terlihat tak terbatas dan hidup berhenti menjadi penghapus. Itulah sebabnya para Stoik memiliki frasa yang terukir dalam pikiran. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Marcus Aurelius menulis sesuatu yang menyakitkan karena itu benar. Kamu bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Ketika ide ini benar-benar masuk, ketakutanmu berubah ukurannya. Ia tidak menghilang, tetapi ia berhenti memerintah. Ketakutan untuk berbuat salah mulai terlihat kecil dibandingkan dengan kemungkinan tidak pernah mencoba. Ketakutan akan penilaian kehilangan kekuatan ketika kamu memahami bahwa tidak ada yang akan hidup untukmu. Ketakutan untuk memulai melemah ketika kamu menyadari bahwa menunggu tidak melindungimu, hanya menundamu. Itulah yang diajarkan oleh Stoicisme. Mengingat bahwa waktu terbatas tidak mengurangi makna hidup. Justru itulah yang memberikannya kembali. Ini muncul dalam hal-hal paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesehatan, kamu berhenti memperlakukan tubuh seolah-olah abadi. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu memulai latihan sederhana, jalan kaki, perawatan dasar, dan merasakan bahwa energi kembali karena kamu kembali kepada dirimu. Dalam kehidupan keuangan, kamu berhenti mendorong keputusan penting, melihat angka, mengatur yang dasar, mengambil kendali, karena kamu memahami bahwa ketidakteraturan hari ini menjadi beban di masa depan. Dalam hubungan, kamu berhenti menunda percakapan, perasaan, dan batasan. Kamu mulai mengatakan apa yang kamu rasakan sementara masih ada waktu, karena kamu memahami bahwa waktu yang tidak hidup kembali. Apakah kamu menyadarinya? Mengingat bahwa waktu terbatas tidak membuatmu cemas, itu membuatmu hadir. Kamu keluar dari penghapus dan memahami bahwa setiap hari adalah pilihan, bertindak atau menyia-nyiakan. Jika ide memento mori ini membangunkanmu, kamu tidak perlu mengubah dunia hari ini. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang radikal. Kamu tidak perlu meninggalkan segalanya atau melompat dari tebing. Cukup ambil langkah ke depan meskipun dengan ketakutan, tidak pasti, bergetar, karena setiap kali kamu mengambil langkah itu, meskipun kecil, sesuatu berubah. Ketakutan kehilangan ruang dan kamu mendapatkan hidup. Setiap tindakan nyata melemahkan ilusi ketidakamanan. Setiap pilihan yang sadar memperkuat kehadiranmu, dan setiap ingatan tentang kematian, ketika dipahami dengan baik, menjadi undangan mendesak untuk hidup lebih baik sekarang. Jadi, praktik Stoik hari ini sederhana, tetapi definitif. Lakukan sesuatu yang akan disyukuri oleh versi masa depanmu karena tidak menundanya. Bisa jadi memulai kursus, mengirim pesan penting, memulai proyek, mengubah kebiasaan kecil, tetapi lakukanlah karena hidup tidak menjamin tenggat waktu. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kamu tidak akan di sini selamanya. Metode ketiga, jangan berusaha menjadi sempurna. Apakah kamu pernah memiliki ide cemerlang, kesempatan emas, atau keinginan nyata untuk memulai sesuatu yang baru, tetapi kamu terhalang? Disinilah pikiran mulai berteriak. Bagaimana jika tidak berjalan dengan baik? Apakah mereka akan menertawakan saya? Bagaimana jika saya berbuat salah sejak awal? Dan bahkan sebelum langkah pertama, kamu sudah menyerah. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu berpikir bahwa kamu harus melakukannya dengan sempurna. Berusaha menjadi sempurna tampak seperti kekuatan, tetapi dalam praktiknya, itu adalah hambatan terbesar. Perfeksionisme adalah sangkar yang sangat baik disamarkan. Di luar tampak seperti tuntutan. Di dalam, itu adalah ketakutan yang memintamu untuk tidak bergerak.
Para Stoik tidak pernah bertanya apakah kamu sudah melakukannya dengan baik. Epictetus mengajukan pertanyaan yang jauh lebih jujur. Apakah kamu maju? Karena kesempurnaan memarjinalkan. Kemajuan membebaskan. Ketika kamu percaya bahwa kamu hanya bisa bertindak ketika kamu siap, percaya diri, dan sempurna, kamu menunda hidupmu sendiri dan penantian untuk momen ideal yang tidak pernah datang mencuri waktu, energi, dan kepercayaan dirimu. Perlahan-lahan, pikiran mulai membebani. Seharusnya aku lebih baik. Aku harus melakukannya dengan baik. Aku harus mampu segalanya. Seolah-olah ada manual tak terlihat yang menuntut agar kamu selalu kuat, selalu tenang, selalu benar. Tetapi tidak ada yang hidup seperti itu dan tidak pernah ada. Sesuatu yang langsung diperlukan. Siapa yang terlalu khawatir untuk hidup lebih baik, akhirnya tidak hidup. Pikirkan tentang area kehidupan di mana ini terjadi tanpa kamu sadari. Dalam kesehatan, kamu tidak mulai merawat dirimu karena kamu percaya bahwa kamu memerlukan sepatu yang tepat, mendaftar di gym yang paling ramai, atau rutinitas yang sempurna. Sementara itu, jalan kaki sederhana, 3 latihan di rumah, atau 15 menit bergerak sudah bisa mengubah harimu. Tetapi kamu tidak melakukannya karena itu tidak tampak cukup. Dalam kehidupan keuangan, kamu tidak mengatur yang dasar karena kamu percaya bahwa kamu belum tahu cukup banyak. Kamu tidak memahami semua tentang investasi, bunga, dana, jadi kamu lebih memilih untuk tidak menyentuh apapun. Hasilnya adalah tetap di tempat yang sama, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena ketakutan untuk memulai dengan cara yang tidak sempurna. Dalam hubungan, kamu menahan apa yang kamu rasakan karena kamu takut tidak mengatakannya dengan cara yang benar, menciptakan konflik, tampak berlebihan. Dan karena berusaha terlalu tepat, kamu akhirnya diam. Sementara kamu berusaha menjadi sempurna, hidup berlalu. Tujuan utama stoicisme bukanlah menjadi sempurna. Itu adalah menjadi bebas. Bebas dari ketakutan untuk berbuat salah, bebas dari ekspektasi orang lain, bebas dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak di sini untuk memainkan versi idealisasi dirimu sendiri. Kamu di sini untuk hidup, belajar, dan tumbuh, bahkan saat bergetar. Jadi, tarik napas. Lihatlah dirimu dengan sedikit lebih jujur dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku mencari kemajuan atau berusaha terlihat sempurna? Jika itu kemajuan, teruslah bergerak meskipun tersandung, meskipun berbuat salah, meskipun jauh dari ideal, karena itulah yang membangun kepercayaan diri yang nyata. Mempercayai dirimu sendiri bukanlah percaya bahwa kamu selalu akan benar. Itu adalah mengetahui bahwa bahkan ketika kamu salah, kamu tidak meninggalkan dirimu. Itu adalah mengetahui bahwa kamu mencoba lagi. Itu adalah merasakan bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri di saat-saat sulit. Ketika kamu membangun jenis kepercayaan diri ini, sesuatu berubah. Kamu menjelaskan dirimu lebih sedikit, bergerak dengan lebih tenang, dan berhenti terlalu bergantung pada persetujuan orang lain. Praktik stoik hari ini sederhana dan langsung. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki, dengan cara yang bisa dilakukan, dan kemudian perbaiki. Dan setiap kali ketakutan akan ketidaksempurnaan berusaha menghentikanmu, ingatlah ini. Apa yang dilakukan lebih berharga daripada yang sempurna, karena setiap tindakan yang tidak sempurna yang kamu berani lakukan, mengirimkan pesan kuat kepada pikiranmu. Aku bisa mempercayai diriku. Hidup dengan mempercayai diri sendiri lebih berharga daripada penampilan kesempurnaan apapun. Metode keempat, bertindak. Inilah cara kamu meninggalkan ketakutan. Biarkan aku mengaku sesuatu. Selama bertahun-tahun, aku membawa ilusi yang banyak orang bawa tanpa menyadarinya. Gagasan bahwa semua orang di sekitarku maju dengan jelas, percaya diri dan yakin, sementara hanya aku yang tampak terhambat. Namun, itu tidak benar. Kebanyakan orang merasa takut. Perbedaannya adalah bahwa beberapa orang bertindak bahkan dengan ketakutan, sedangkan yang lain menunggu ketakutan menghilang, dan itu tidak menghilang. Setiap manusia merasakan ketakutan. Setiap makhluk hidup merasakan ketakutan. Ketakutan bukanlah cacatmu, itu adalah mekanisme dasar untuk bertahan hidup.
Masalahnya bukan merasakan ketakutan. Masalahnya adalah menghindari segala sesuatu yang menakutkanmu. Ketika kamu menghindari, sesuatu yang berbahaya terjadi di dalam. Kamu mengajarkan sistem sarafmu bahwa ketakutan berarti bahaya nyata, dan perlahan-lahan duniamu mulai menyusut. Kamu berbicara lebih sedikit, mengambil risiko lebih sedikit, mengekspos dirimu lebih sedikit. Kamu memilih jalan yang semakin kecil agar tidak merasakan ketidaknyamanan. Ketakutan tidak mengejarmu. Ia belajar darimu. Jika setiap kali kamu muncul, kamu mundur, pahami pesannya. Ini berbahaya. Hindari. Dan kamu mulai melindungi dirimu dengan membatasi dirimu. Para Stoik sudah tahu ini, bahkan tanpa memberi nama teknis. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang melukai kita, tetapi cara kita bereaksi terhadapnya. Bereaksi dengan melarikan diri menjadikan ketakutan sebagai penjara. Sekarang lihat bagaimana ini muncul dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan profesionalmu, kamu tidak mengambil sikap, tidak meminta, tidak mencoba sesuatu yang baru karena kamu masih merasa tidak siap. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit rasanya untuk berbicara. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan sosialmu. Kamu menghindari percakapan, undangan, eksposur kecil. Kemudian kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu merasa tidak pada tempatnya? Biaya dari ini sangat tinggi. Ini bukan hanya kesempatan yang hilang, ini adalah identitas yang menyusut. Ketakutan bukanlah sinyal untuk berhenti. Ketakutan adalah sinyal bahwa ini baru, ini tidak pasti, ini bisa salah, dan itu baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Kesalahan dimulai ketika kamu memperlakukan pesan itu sebagai perintah. Satu-satunya cara untuk mengajarkan otakmu bahwa kamu aman bukanlah dengan berpikir lebih banyak. Itu adalah dengan bertindak. Tindakan tidak langsung menghilangkan ketakutan. Itu menempatkannya pada tempatnya. Ketika kamu bertindak, bahkan dengan suara bergetar, bahkan tidak yakin, sesuatu berubah. Ketakutan kehilangan otoritas. Kamu belajar dalam praktik bahwa kamu bisa merasakan ketakutan dan tetap melanjutkan. Inilah cara orang-orang percaya dibangun, bukan karena mereka tidak merasakan ketakutan, tetapi karena mereka tidak berhenti karenanya. Untuk mengubah perspektifmu, itu tidak harus menjadi sesuatu yang besar. Itu harus nyata. Sebuah percakapan yang kamu hindari, sikap sederhana yang selalu kamu tunda, langkah kecil tetapi konkret. Setiap tindakan itu mengirimkan pesan jelas kepada pikiranmu. Aku memiliki kendali. Aku bisa mengatasi ini. Aku tidak perlu melarikan diri. Perlahan-lahan, duniamu mulai tumbuh kembali. Sikapmu berubah, suaramu kembali, kehadiranmu menguat, dan itu terlihat. Orang-orang merasakan bahwa kamu berhenti meminta izin untuk hidup dengan jelas. Siapa yang bertindak meskipun takut mengirimkan pesan diam? Aku percaya pada diriku, dan kepercayaan itu mengubah perilakumu. Kamu memilih lebih baik, kurang mentolerir apa yang menyakitimu, kurang mundur di depan hidup, dan mulai hidup dengan lebih banyak kebenaran, lebih sedikit kecemasan, dan lebih sedikit penyesalan. Ini bukan ketidakhadiran ketakutan, ini adalah otoritas atasnya. Praktik Stoik hari ini sederhana. Lakukan sesuatu yang kamu hindari karena ketakutan, bahkan jika kecil. Sebuah percakapan, sebuah keputusan, sebuah sikap yang kamu tahu perlu kamu ambil. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk mengajarkan dirimu sendiri bahwa kamu bukan tawanan dari perasaanmu sendiri. Dan ketika ketakutan muncul, ingatlah ini. Ia tidak datang untuk menghentikanmu. Ia datang untuk mengujimu. Jika ide ini terhubung denganmu, tinggalkan di komentar. Aku bertindak bahkan dengan ketakutan, karena setiap kali kamu bertindak, ketakutan tertinggal, dan kamu maju. Metode kelima, kamu tidak perlu lagi memikul masa lalu. Ada banyak orang yang dengan berat hati menjunjung masa lalu mereka, seperti sebuah ransel yang penuh dengan batu-batu besar. Mereka melangkah melalui kehidupan dengan beban berat yang terdiri dari segala pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Penolakan, kegagalan,
penyalahgunaan, kehilangan, dan penghinaan. Lebih menyedihkan lagi, seringkali mereka tidak menyadari seberapa besar semua itu mempengaruhi setiap pilihan yang mereka buat, setiap reaksi yang mereka tunjukkan, dan setiap keyakinan yang mereka pegang tentang diri mereka sendiri. Kamu mungkin mulai menghindari jalan tertentu karena ada luka yang pernah ditimbulkan di sana. Kamu mungkin menjadi tidak percaya pada pujian apapun, karena di masa lalu ada seseorang yang menipumu dan membuatmu merasa diragukan. Kamu mungkin secara tidak sadar menyabot diri sendiri, karena di masa lalu seseorang meyakinkanmu bahwa kamu tidak layak untuk meraih kemenangan. Namun, inilah kebenaran yang sulit namun sekaligus membebaskan. Apa yang menyakitimu di masa lalu tidak perlu terus menguasai hidupmu di masa kini. Ya, trauma itu ada dan rasa sakit itu nyata, namun kamu tidak perlu lagi hidup dengan reaksi terhadap apa yang telah terjadi. Kamu tidak lagi berada di masa lalu. Kamu sudah berbeda dari siapa dirimu yang dulu. Fer pernah menulis, "Takutlah, kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi jangan hidup dengan ketakutan. Ketakutan bisa mengetuk pintu, tetapi kamu yang memutuskan apakah ia akan masuk dan menguasai rumahmu." Para pemikir Stoik memahami hal ini dengan baik. Mereka mengajarkan bahwa masa lalu tidak lagi berada di bawah kekuasaanmu. Apa yang benar-benar berada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu merespons, sikapmu, dan langkah-langkah yang kamu ambil selanjutnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi yang terkenal, berkata, "Hidup adalah jembatan sempit. Yang penting adalah tidak takut, karena ketakutan memarjinalkan, rasa bersalah menyakiti, dan rasa sakit yang tidak diobati dapat berubah menjadi pengabaian diri yang parah. Tidak ada, sama sekali tidak ada, yang terjadi padamu yang terlalu besar untuk tidak bisa diatasi. Tidak ada kehilangan finansial, tidak ada pengabaian, tidak ada masa kecil yang sulit, tidak ada akhir hubungan yang menyakitkan yang dapat menentukan nasibmu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Mulai hari ini, kamu bisa berhenti menghidupkan kembali apa yang menyakitimu dan mulai membangun sesuatu yang menguatkanmu. Praktik Stoik itu sederhana, tetapi membutuhkan keberanian yang tidak sedikit. Alih-alih terus-menerus mengulangi dalam pikiranmu, "Ini mematahkan saya," cobalah untuk mengubahnya menjadi, "Ini mengajarkan saya." Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakanlah pada dirimu, "Apa yang bisa saya lakukan dengan ini sekarang?" Masa lalu mungkin tidak akan pernah berubah, tetapi cara ia mempengaruhi dirimu bisa berubah, dan itu akan mengubah segalanya. Jika pelajaran ini menyentuh hatimu dan menggugah sesuatu dalam dirimu, kini saatnya untuk melangkah lebih jauh. Pergilah ke kolom komentar dan tulis, "Hari ini aku berjalan ringan." Karena setiap kali kamu memilih untuk merasa ringan alih-alih terjebak dalam rasa bersalah, kamu membuka ruang untuk masa depan yang bebas dari pengulangan rasa sakit yang sama, seperti yang pernah kamu alami di masa lalu. Ini adalah kesempatan untuk membebaskan diri dan melangkah maju dengan keyakinan baru dan harapan yang lebih cerah. Metode keenam, latih untuk bereaksi dengan percaya diri. Biarkan aku mengatakan ini secara jujur dan tanpa hiasan. Sebagian besar kesalahan paling mahal dalam hidupku tidak terjadi karena aku tidak mampu. Itu terjadi karena aku ragu, karena aku menunda, karena aku membiarkan ketakutan duduk di kursi pengemudi dan membuat keputusan atas namaku. Ketakutan bukanlah monster yang berteriak atau ancaman yang jelas. Ia datang dengan suara yang lembut, logis, dan meyakinkan. Ia datang sebagai pertimbangan matang, sebagai tunggu sebentar lagi, sebagai mungkin nanti saja. Dan tanpa sadar, hidupmu mulai ditentukan oleh apa yang tidak kamu lakukan. Ada pola yang hampir selalu sama. Ketika kamu terlalu lama ragu, seseorang akan mengisi ruang itu. Ketika kamu lambat bereaksi, orang lain bereaksi untukmu. Ketika kamu tidak mempertahankan posisimu, dunia akan memilihkan posisi untukmu, dan biasanya bukan yang terbaik. Ini jarang terasa dramatis. Tidak ada momen besar yang berbunyi alarm. Yang ada hanya serangkaian keputusan kecil yang tidak kamu ambil, dan suatu hari kamu menyadari,
Aku tidak benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Masalahnya, ketakutan tidak pernah datang dengan mengatakan, "Aku akan merugikanmu." Jika ia jujur seperti itu, kamu akan langsung melawannya. Sebaliknya, ketakutan menyamar sebagai kebijaksanaan. Ia membuatmu berpikir berlebihan. Ia mengajakmu menganalisis tanpa henti. Ia membuatmu merasa seolah-olah kamu sedang berhati-hati, padahal sebenarnya kamu sedang melarikan diri. Dalam momen-momen tertentu, berpikir terlalu banyak bukanlah tanda kedewasaan. Itu adalah penundaan yang diberi alasan intelektual. Kepercayaan diri tidak muncul secara ajaib ketika semua kondisi sudah sempurna. Kepercayaan diri dilatih, dan ia dilatih dalam reaksi. Dalam bagaimana kamu merespons tekanan, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian. Ada satu kebenaran sederhana yang sering diabaikan. Ketika ketakutan muncul, waktu tidak berada di pihakmu. Setiap detik yang kamu gunakan untuk bernegosiasi dengan pikiranmu adalah kesempatan bagi ketakutan untuk menyusun argumen yang semakin meyakinkan agar kamu tidak bertindak. Itulah sebabnya ada aturan praktis yang sangat kuat, hampir brutal dalam kesederhanaannya. Bertindak sebelum ketakutan sempat mengorganisir pidatonya. Saat kamu merasakan dorongan untuk mundur, berhenti, atau menunda, jangan diskusikan. Hitung di dalam kepalamu, 5, 4, 3, 2, 1, dan lakukan. Bukan untuk menghancurkan ketakutan, tetapi untuk tidak mematuhinya. Ketakutan tidak perlu dilawan dengan emosi yang lebih kuat. Ia hanya perlu tidak diberi wewenang. Bayangkan situasi sederhana. Kamu ingin berbicara dalam rapat, mengajukan ide, atau menyampaikan ketidaksetujuan. Jantungmu berdetak lebih cepat. Pikiranmu mulai berkata, "Bagaimana kalau salah?" Atau, "Bagaimana kalau mereka menilai?" Jangan dengarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tanganmu dan bicara. Bukan karena kamu merasa siap, tetapi karena menunggu rasa siap seringkali berarti tidak pernah berbicara sama sekali. Atau saat kamu ragu mengirim email penting, pesan yang jujur, atau menetapkan batas yang jelas. Setiap menit penundaan membuat pesan itu terasa semakin berat. 5, 4, 3, 2, 1. Kirim. Tidak karena kamu nyaman, tetapi karena menunda hanya memberi makan ketidakamanan. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan meskipun takut akan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Ketakutan kehilangan otoritasnya, dan kamu mendapatkan kembali rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Para Stoik memahami hal ini jauh sebelum psikologi modern memberi nama pada mekanisme tersebut. Mereka tidak menunggu emosi yang benar untuk bertindak. Mereka bertindak berdasarkan apa yang benar, apa yang berada dalam kendali mereka, lalu membiarkan emosi menyesuaikan diri setelahnya. Marcus Aurelius tidak berkata, "Aku akan bertindak ketika aku merasa percaya diri." Ia bertindak karena itu adalah kewajibannya sebagai manusia rasional. Perasaan hanyalah efek samping, bukan prasyarat. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi mengganggu. Berapa harga yang harus kamu bayar untuk terus mematuhi ketakutan? Karena ketakutan tidak melindungimu. Ia membuatmu kecil. Ia membuatmu bergantung. Ia membuatmu terus menunggu. Apa harga dari tidak mencoba? Tidak mengatakan kebenaran? Tidak mengambil sikap ketika itu dibutuhkan? Mungkin kamu menghindari ketidaknyamanan sesaat, tetapi kamu membayarnya dengan frustrasi jangka panjang, penyesalan yang tenang, dan terkikisnya kepercayaan pada dirimu sendiri. Melatih diri untuk bereaksi dengan percaya diri bukan berarti menjadi impulsif atau ceroboh. Ini bukan tentang bertindak tanpa berpikir, melainkan berhenti menyerahkan keputusan penting kepada ketakutan. Kamu tidak membutuhkan kepastian mutlak untuk bergerak maju. Kamu membutuhkan sikap. Dan sikap tidak dibangun dalam satu lompatan besar, tetapi melalui latihan kecil yang konsisten. Satu reaksi sadar demi satu reaksi sadar. Satu langkah diambil meskipun takut. Satu keputusan yang kamu pegang tanpa merasa perlu menjelaskan dirimu terlalu panjang kepada dunia. Inilah latihan stoik yang nyata. Jangan berdebat, hitung dan bertindak. Dan setiap kali kamu melangkah meskipun tidak sepenuhnya yakin, ulangi pelan-pelan di dalam hatimu. Aku bisa mempercayai keputusanku.
Catat ini dengan baik. Setiap kali kamu bereaksi dengan keberanian, bahkan saat tubuhmu bergetar, kamu sedang melatih pikiranmu pada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Yang memutuskan di sini bukanlah ketakutan. Yang memutuskan adalah kamu. Metode ketujuh, kembali ke dasar. Izinkan aku mengingatkanmu pada satu kebenaran sederhana yang sering diabaikan, bahkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya sangat sadar diri. Ketakutan memang lahir di pikiran, tetapi kelelahan yang ditimbulkannya selalu berakhir di tubuh. Ketidakamanan tidak hanya berupa pikiran yang berisik. Ia menempel di bahu yang kaku, di rahang yang terus mengeras, di dada yang terasa sempit, di napas yang pendek dan terburu-buru. Ia mencuri tidurmu, membuat tubuhmu lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai, dan meninggalkanmu tanpa energi untuk berpikir jernih. Namun, apa yang sering kita lakukan? Kita mencoba menyelesaikan semuanya secara mental. Kita berpikir lebih keras, merenung lebih lama, menganalisis lebih dalam, seolah-olah pikiran yang sama yang kelelahan itu akan tiba-tiba menemukan jalan keluar jika dipaksa bekerja lebih keras. Kita mencari jawaban di kepala, padahal ketakutan sudah lama pindah rumah ke tubuh. Di sanalah ia tinggal. Di sanalah ia bersembunyi. Ketika hidup terasa kacau di dalam, biasanya ada satu pola yang sama di luar. Tidur yang berantakan, makan seadanya, tubuh yang hampir tidak bergerak, napas yang dangkal, hari-hari yang dilewati sambil duduk terlalu lama, dan rutinitas yang hilang. Dasar-dasar ini terdengar sepele, bahkan membosankan, sehingga sering diabaikan. Padahal justru di sanalah kestabilan dibangun atau dihancurkan. Lalu kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku merasa cemas sepanjang waktu? Mengapa aku mudah tersinggung? Mengapa pikiranku terasa kabur, tidak fokus, dan tidak pernah benar-benar tenang? Para Stoik tidak akan langsung membawamu ke filsafat yang rumit. Mereka akan bertanya hal yang jauh lebih sederhana. Bagaimana tubuhmu diperlakukan akhir-akhir ini? Bagi para Stoik, pikiran yang kacau hampir selalu hidup di dalam tubuh yang diabaikan. Bukan karena orang itu kurang cerdas, bukan karena ia tidak cukup kuat secara mental, tetapi karena ia tidak merawat fondasi yang menopang segalanya. Inilah mengapa ungkapan kuno masih bertahan ribuan tahun. Tubuh yang terawat menciptakan pikiran yang seimbang. Ini tidak pernah tentang penampilan, performa, atau estetika. Ini tentang kondisi internal, tentang apakah sistemmu berada dalam keadaan aman atau terancam. Ketika tubuh berada dalam kelelahan kronis, tanpa ritme dan tanpa perawatan, pikiran kehilangan kejernihan, kesabaran, dan keteguhan. Kamu mulai berpikir lebih buruk, bereaksi lebih cepat, menoleransi lebih sedikit. Masalah kecil terasa besar, gangguan kecil terasa personal, dan perlahan-lahan, kamu mulai menyebut semuanya sebagai masalah emosional. Padahal seringkali itu adalah sinyal fisik yang diabaikan terlalu lama. Kamu tidur buruk, lalu mengira kamu kehilangan motivasi hidup. Kamu makan buruk, lalu mengira kamu adalah orang yang cemas. Kamu hampir tidak bergerak, lalu mengira kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Para Stoik tidak memisahkan tubuh dan pikiran. Bagi mereka, keduanya adalah satu sistem yang saling memengaruhi. Jika satu bagian diabaikan, bagian lainnya pasti ikut terganggu. Karena itu, mereka tidak memulai dengan ide-ide besar tentang makna hidup. Mereka memulai dari hal yang paling rendah, paling sederhana, dan paling nyata. Dasar. Kamu tidak membutuhkan rutinitas yang sempurna. Kamu tidak membutuhkan rencana hidup yang rumit. Kamu perlu kembali menyentuh tanah. Tidur sedikit lebih teratur. Minum air lebih banyak. Menggerakkan tubuh setiap hari, meskipun hanya berjalan beberapa menit. Makan dengan lebih penuh perhatian, bukan dengan rasa bersalah. Bernapas lebih dalam, lebih lambat, beberapa kali dalam sehari. Tindakan-tindakan ini terlihat kecil, tetapi dampaknya struktural. Saat kamu melakukan hal-hal dasar ini, kamu sedang mengirim pesan yang sangat jelas kepada sistem sarafmu. Aku aman, aku di sini, segalanya masih terkendali.
Ketika tubuh menerima pesan itu, pikiran berhenti berteriak. Bukan karena masalahmu langsung hilang, tetapi karena fondasinya tidak lagi rapuh. Banyak orang mencoba melarikan diri dari ketidakamanan dengan jalan pintas. Alkohol untuk meredakan ketegangan, hiburan berlebihan untuk mengalihkan perhatian, rangsangan tanpa henti agar tidak perlu merasakan apapun. Tetapi Stoik akan mengatakan ini dengan tegas. Apa yang mematikan rasa sakit hari ini akan menagih bayaran besok. Pelarian tidak pernah menyembuhkan, ia hanya menunda. Sebaliknya, ketika kamu merawat yang dasar, perubahan terjadi secara diam-diam. Tubuh mulai melambat. Napas menjadi lebih dalam. Ketegangan berkurang sedikit demi sedikit. Pikiran mengikuti ritme itu. Kamu tidak menjadi kebal terhadap masalah, tetapi kamu menjadi lebih stabil. Dan stabilitas adalah setengah dari kekuatan emosional. Orang yang stabil tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak mudah runtuh. Ia bisa memilih responsnya. Coba pikirkan dengan jujur. Berapa banyak krisis besar dalam hidupmu yang dimulai setelah malam yang buruk? Berapa banyak keputusan yang kamu sesali dibuat saat tubuhmu lelah? Berapa banyak konflik yang sebenarnya lahir dari lapar, tegang, dan kelelahan yang menumpuk, bukan dari masalah yang benar-benar besar? Kembali ke dasar bukanlah kemunduran. Itu adalah menciptakan tanah tempat kamu bisa berdiri dengan kokoh. Sulit untuk memiliki kejernihan mental ketika tubuhmu terus meminta pertolongan. Sulit untuk menghadapi ketakutan ketika kamu hidup dalam kondisi kelelahan fisik yang konstan. Stoicisme tidak pernah mengajarkan untuk menahan segalanya sampai hancur. Ia mengajarkan untuk hidup cukup tertib, cukup sadar, agar kamu tidak runtuh dari dalam. Maka praktik hari ini sangat sederhana, hampir rendah hati. Rawat yang dasar sebelum mencoba menyelesaikan yang lain. Tidurlah sedikit lebih baik malam ini. Gerakan tubuhmu, meski singkat. Makanlah dengan kesadaran. Ambil beberapa napas dalam saat hari terasa berat. Ini bukan hal kecil. Ini adalah fondasi. Ketika tubuh mulai merasa aman, pikiran berhenti berteriak. Dan ketika ketakutan kehilangan panggung fisiknya, ia juga kehilangan sebagian besar kekuatannya. Terkadang, pertumbuhan terbesar bukanlah menambahkan lebih banyak hal ke dalam hidupmu, tetapi berhenti mengabaikan apa yang sejak awal menopangmu. Jika pesan ini sampai padamu, ingat satu kalimat ini. Kekuatan sejati seringkali dimulai dari hal yang paling dasar. Metode 8. Kekakuan akan mematahkan Anda, belajarlah untuk mengalir. Hampir tidak ada yang menyadari ini, tetapi kekakuan jarang lahir dari kekuatan. Ia lahir dari ketakutan. Ini bukan disiplin yang berlebihan, bukan kepribadian yang sulit, bukan cara menjadi. Ini adalah ketakutan yang mencoba menciptakan kendali. Ketika Anda merasa bahwa sesuatu mungkin keluar dari kendali Anda, pikiran bereaksi dengan satu-satunya cara yang dikenalnya, dengan menegangkan semuanya. Pikiran, rutinitas, opini, harapan. Anda mengeraskan diri di dalam untuk tidak merasakan ketidaknyamanan karena tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, dan untuk beberapa saat itu berhasil. Ketika Anda hanya tinggal dengan apa yang sudah Anda kenal, hanya dengan apa yang Anda kuasai, hanya dengan apa yang tampak dapat diprediksi, ketakutan mereda, bukan karena telah diselesaikan, tetapi karena Anda berhenti menyentuh titik-titik yang mengaktifkannya. Kekakuan menjadi kesepakatan diam dengan ketakutan. Saya tidak akan mengekspos diri dan Anda tidak akan menakuti saya. Hanya saja kesepakatan itu tidak membawa kedamaian. Itu membawa penyusutan. Secara perlahan, Anda mulai membingungkan kendali dengan keamanan, membingungkan rutinitas dengan stabilitas, membingungkan kekakuan dengan kematangan emosional, tetapi yang sebenarnya terjadi lebih sederhana dan lebih keras. Anda berhenti tumbuh untuk tidak merasakan ketidaknyamanan. Ini bukan kekuatan, ini adalah perlindungan diri yang berlebihan. Dan setiap kali Anda memilih untuk melindungi diri Anda terlalu banyak, beberapa bagian dari hidup Anda menjadi lebih kecil. Lebih kecil di dalam, sebelum menjadi lebih kecil di luar. Anda menyempit, mengurangi harapan, menghindari konfrontasi, menurunkan langit-langit dari apa yang Anda rasa bisa Anda tanggung sampai hari ketika hidup berubah
tanpa meminta izin, rencana yang tidak berhasil, perubahan yang tidak Anda perkirakan, pemecatan yang tidak terduga, hubungan yang berubah atau berakhir, kritik yang menyentuh tempat yang tidak ingin Anda lihat, dan di sana siapa yang hidup dalam kekakuan menderita lebih. Bukan karena masalahnya lebih besar, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri. Siapa yang dikuasai oleh ketakutan tidak tahu bagaimana untuk menyerah, tidak tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri, tidak tahu bagaimana untuk bernapas di dalam perubahan. Ketika ia tidak bisa mempertahankannya dengan sempurna, ia masuk ke dalam semuanya, atau tidak sama sekali, atau mengontrol semuanya, atau runtuh di dalam. Apakah Anda menyadari bagaimana ketakutan beroperasi di sini? Ia tidak muncul dengan mengatakan, "Takutlah." Ia muncul dengan mengatakan, "Jangan kehilangan kendali." Para Stoik melihat ini dengan jelas. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa hidup adalah gerakan, dan bahwa menolak apa yang berubah hanya menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Menolak pada dasarnya adalah mencoba membekukan hidup karena takut untuk menghadapi kehidupan yang bergerak. Kekuatan sejati bukanlah menjadi batu, itu adalah kemampuan untuk membengkok tanpa patah. Dan ini muncul dengan sangat konkret dalam kehidupan nyata, dalam hubungan. Kekakuan muncul ketika Anda perlu segalanya dilakukan dengan cara Anda. Ketika Anda tidak mendengarkan, ketika Anda tidak menyerah, ketika Anda mengubah setiap perbedaan menjadi ancaman. Bukan karena Anda sulit, tetapi karena Anda takut kehilangan kendali, takut kehilangan posisi, takut kehilangan hubungan. Dengan uang, kekakuan muncul ketika Anda menghindari meninjau kebiasaan, mengakui kesalahan, belajar sesuatu yang baru. Anda bersikeras pada kesalahan yang sudah dikenal, karena memperbaiki memerlukan menghadapi ketakutan untuk melihat kekacauan Anda sendiri. Dalam pekerjaan, kekakuan terlihat ketika Anda perlu selalu benar, ketika Anda bereaksi buruk terhadap umpan balik, ketika Anda menganggap segalanya sebagai sesuatu yang pribadi. Ini bukan ego murni, ini adalah ketakutan untuk tidak cukup. Dan ini juga muncul dengan sangat jelas dalam kesehatan dan pola makan, mungkin lebih dari area lainnya. Kekakuan muncul ketika ketakutan masuk ke dalam panggung, takut gagal, takut tidak dapat bertahan, takut menghancurkan segalanya lagi. Dalam semua kasus ini, pola yang sama ada. Ketakutan meminta kendali. Kendali menjadi kekakuan, dan kekakuan akhirnya mematahkan Anda di dalam. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta yang melukai kita, tetapi cara kita berpegang pada mereka. Dan semakin banyak ketakutan yang kita rasakan, semakin kita berpegang pada hal-hal tersebut. Kekakuan adalah cengkeraman yang berlebihan, yang mencoba mencegah kehidupan bergerak. Menjadi fleksibel bukanlah menjadi lemah. Itu adalah berhenti secara otomatis mematuhi ketakutan. Ini adalah pemahaman bahwa beradaptasi bukanlah kehilangan identitas. Ini adalah menjaga energi. Ini adalah terus berjalan meskipun medan berubah. Ketika Anda belajar untuk mengalir, sesuatu yang sangat konkret terjadi. Ketakutan kehilangan kekuatan. Bukan karena ia telah menghilang, tetapi karena ia berhenti memutuskan. Anda stres lebih sedikit, bereaksi lebih baik, pulih lebih cepat ketika sesuatu berjalan salah. Anda berhenti patah setiap kali hidup keluar dari skenario. Ini bukan hidup tanpa arah. Ini memiliki arah tanpa kekakuan. Ini adalah keberanian yang diterapkan dalam keseharian. Jadi amati dengan jujur di mana Anda terlalu kaku karena takut kehilangan kendali. Di mana Anda mengeraskan diri ketika yang dibutuhkan adalah penyesuaian? Seorang Stoik, ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan, tidak terhambat atau meledak, ia menyesuaikan dan melanjutkan, bukan karena ia dingin, tetapi karena ia tidak membiarkan ketakutan memimpin. Dan ingat ini, ketika ketakutan memerintah, Anda mengeras. Ketika Anda belajar untuk mengalir, ketakutan kehilangan otoritas. Dan begitulah cara Anda berhenti merasa takut, tanpa perlu berpura-pura berani. Jika Anda melihat dengan jujur semua yang telah kita bahas di sini, Anda akan melihat pola sederhana.
Ketakutan tidak pernah berusaha menghancurkan Anda. Ia hanya berusaha mengontrol Anda. Terkadang membuat Anda melarikan diri, terkadang membuat Anda mengeras, terkadang meyakinkan Anda untuk menunggu, melindungi diri Anda terlalu banyak, tidak mengekspos diri. Dan semakin banyak Anda mematuhi, semakin kecil hidup Anda. Apa yang berubah bukanlah ketidakadaan ketakutan, tetapi sikap Anda terhadapnya. Ketika Anda bertindak bahkan tidak yakin, ketika Anda menerima untuk melakukan kesalahan, ketika Anda ingat bahwa waktu itu singkat, ketika Anda merawat yang dasar, ketika Anda belajar untuk menyesuaikan diri daripada mengeras, ketakutan kehilangan kekuasaan, ia tetap ada, tetapi berhenti memutuskan untuk Anda. Saat itulah hidup mulai terlepas. Anda tidak menjadi seseorang tanpa ketakutan. Anda menjadi seseorang yang hadir. Seseorang yang tidak meninggalkan diri sendiri di hadapan ketidaknyamanan. Seseorang yang berhenti hidup dalam mode pertahanan dan mulai hidup dalam mode pilihan. Dan itu mengubah sikap Anda, hubungan Anda, keputusan Anda, dan terutama rasa hormat yang Anda miliki untuk diri sendiri. Jadi jangan simpan video ini sebagai refleksi, gunakan sebagai referensi. Amati di mana ketakutan masih memimpin, di mana Anda mengeras, menunda, melarikan diri atau melindungi diri Anda terlalu banyak. Dan mulailah dengan kecil, tetapi mulailah dengan sadar, karena berhenti merasa takut bukanlah tentang menjadi pahlawan, tetapi tentang berhenti membiarkan ketakutan memutuskan hidup Anda untuk Anda. Dan jika video ini mendorong Anda untuk bergerak, tulis di komentar. Hari ini saya berhenti melindungi diri dan mulai hidup. Dan setelah itu, bertindaklah bahkan dengan ketakutan. Dan jika video ini menyentuh pikiran Anda dengan cara tertentu, berlanggananlah ke saluran. Tinggalkan like Anda. Jika Anda tetap sampai akhir, itu karena sesuatu dalam diri Anda telah memutuskan untuk berubah, dan perubahan itu tidak akan dangkal. Terima kasih telah menonton. Amin.